Identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak cingkrang. Ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut, dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Ini harus dihentikan cangkemnya. Jangan lagi memberi kesempatan para penceramah yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol itu bisa dapat stempel surga. Ini yang paling ngaco. Mereka berpikir dengan kita menaruhkan label gereja di situ, mereka beranggapan kita ingin memurtadkan mereka. Mereka beranggapan kita ingin mengkristenkan mereka. Yang berbaur kekristenan apapun itu, walaupun itu hanya sekedar tulisan, sangat mereka tidak senang. Apapun bentuknya yang berbaur kekristenan. Gereja kah? Lambang salib kah? Patung kah? Makanya kita pernah mendengar dan sering sekali kita mendengar di mana Abdul Somad pernah mengeluarkan statement bahwa di salib itu ada jin kafir. Lambang Kristen pun salib, di mana di dalam salib itu tidak ada apapun. Dianggap oleh Abdul Somad ada jin kafir. Tetapi apa yang mereka pakai semuanya buatan kafir. Lampu yang dinikmati itu penemunya orang Yahudi. Pesawat terbang, mobil, motor, semua komponen-komponen itu penemunya orang Yahudi. Penemu orang Arab apa Bang Pendi? Hanya dua, obat kuat dan minyak wangi. Yang lain tidak ada. Kita mendengar daripada Daniel Mananta, di mana Daniel Mananta mendengar daripada Abdul Somad. Kalau di patung itu ada spirit yang jahat, ada roh yang jahat. Orang yang tidak seiman dengan kamu jangan berteman, tapi berbisnis boleh. Nah, ini munafik, saudara. Ciri-ciri orang munafik begitu. Tidak boleh berteman, tetapi menyangkut perut tidak masalah. Munafik. Menyangkut uang tidak masalah. Berbisnis, menyangkut pekerjaan tidak masalah. Tapi berteman, bersahabat tidak diizinkan, tidak boleh. Nggak ada takut mau kristenisasi. Ini umat Islam saya bagian lama-lama kok kerdil mulu. Masa cuma hanya sepiring nasi, satu selimut, berubah iman. Ya nggak usah beragama Islam aja. Kok agama jadi rebutan umat. Saya perhatiin agama ini apa? Hanya memikirkan kelompok agama lain. Tapi akhirnya apa? Tidak pernah menjalankan ajaran agamanya sendiri. Di saat musibah, orang ingin berbagi. Kok dibalas dengan permusuhan? Ini nggak bijaksana sekali. Betul yang lakukan ini kelompok-kelompok Islam kadrun, Islam sempalan, Islam sesat yang saya katakan. Negeri ini bukan milik umat Islam. Di video itu terdengar ada suara tawa waktu aksi pencopotan label terjadi. Mereka menyebarkan berita bohong kalau ada misionaris Kristen yang berpura-pura memberi bantuan kemanusiaan padahal sedang melakukan kristenisasi. Ironisnya, peneliti Kemenak menemukan justru yang banyak terjadi adalah pindahnya warga non-muslim menjadi muslim. Di tengah-tengah suasana duka, di tengah-tengah korban bencana gempa di Cianjur, tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada tenda sakinah. Ya saya nggak mau menyalahkan warga yang di Cianjur, mereka nggak salah. Yang salah ini adalah orang yang berpikir untuk mendirikan tenda sakinah atau donaturnya gitu. Karena yang dipikirkan kayaknya itu cuma selangkangan gitu, karena kebanyakan dengerin Habib yang ceramah soal selangkangan, motivasi masuk surga cuma soal bidadari. Dan saya curiga nih orang-orang yang mendirikan tenda sakinah ini adalah orang yang memang orientasinya tuh cuma sekitar selangkangan gitu, yang beribadah, yang mengutuk orang lain, yang pengen masuk surga hanya gara-gara mereka pengen dilayani 72 bidadari. Motivasi masuk surga cuma bidadari, cuma selangkangan. Dengan imajinasi mereka bisa berhubungan kepada 72 bidadari yang menemani.
terdapat beberapa lokasi tenda yang labelnya ini dilakukan pencopotan, yakni di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Jujur saja ya, awalnya saya pikir tindakan itu hanya berlangsung di satu lokasi saja. Tapi dari keterangan pihak kepolisian, ternyata ada 4 lokasi. Lah ini kan parah sekali mereka ini. Nah, alasannya adalah karena bantuannya tersebut ada label gerejanya. Semoga pihak kepolisian nanti ya bisa lebih tegas menghadapi kelompok-kelompok intoleran di Cianjur ini, dan khususnya di lokasi bencana. Tenda-tenda para penginjil ini kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar lah tenda-tenda orang kafir ini. Aksi penolakan bantuan bencana, aksi perobekan stiker label bantuan yang biasa nempel di tenda-tenda yang saya nggak habis pikir. Apa masalahnya kadrun-kadrun ini? Ada stiker label bantuan kok panas kelojotan. Apakah ritual intoleran tiap Desember selain reuni di Monas, sweeping baju Santa, sekarang ditambah robek stiker? Itu mau ditolong tadi, tunggu dulu, itu lihat yang nolong kayak gitu, jangan yang nggak mau, haram, kafir, kira-kira begitu. Kampret-kampret ini masih banyak di luar sana. Yaitu kalau ada kejadian kemanusiaan, tetap aja yang ada di otaknya adalah cuma kami yang suci bersih, kalian semua adalah calon penghuni neraka. Cianjur darurat ormas intoleran. Kita ringankan dengan bantuan bagi para korban bencana, sekaligus kita lawan segala bentuk intoleran di Nusantara ini. Pemerintah harus turun tangan, coy, serius, mengawal semua bantuan dan relawan kemanusiaan. Masa iya mau bantu saudara yang sedang tertimpa musibah saja kami harus melawan ormas intoleran dulu? Ini menyelamatkan Cianjur dari bencana atau menyelamatkan Cianjur dari ormas intoleran? Ini aparat kemana? Sudah sedemikian nggak berdayakah di Cianjur? Apa perlu bapak-bapak dari Densus 88 yang turun tangan? Miris merisaukan bantuan yang ada di daerah Cianjur pelosok dipasok oleh gereja-gereja. Pembongkaran. Hancurkan. Pembongkaran. Gimana? Iya. Oke, gara-gara ormas ini yang dicopot ada tulisan gerejanya di sini ya, kan keluar titik-titik tuh di situ tuh, jadi bocor ya. Ini semua sama tuh, ditambah pakai terpal pada bocor semua. Ini gara-gara satu oknum ormas, bukan warga ya, dan mengatasnamakan agama. Harusnya agama Islam itu toleransi dalam bocor. Tolong yang ormas gak jelas agama, menjual agama, tolong mengerti kami. Sayangnya di Cianjur ada oknum-oknum yang melihat bantuan itu masih dari isu SARA. Mereka mencopot label-label gereja dari bantuan tenda-tenda yang sudah dipasang dan dipakai oleh pengungsi. Ada yang merobek dan membuat cacat bantuan kemanusiaan dengan alasan isu SARA. Kelakuan garis itu juga menyusahkan pengungsi. Akibat dicopot paksa, tenda-tenda itu cacat dan bocor. Ada video yang beredar, warga yang kesal karena tenda itu bocor sehingga harus dilapisi lagi dengan terpal. Apa pengaruhnya label tenda terhadap keimanan seseorang? Selemah itukah iman Islam kalian sehingga takut hanya pada label di tenda? Memang ini tuduhan khas kelompok kadrun. Melihat simbol plus dianggap salib dan dianggap kristenisasi. Kalau hanya masuk rumah ibadah lain bisa ganti agama, maka orang Hindu bisa bertambah berlipat-lipat. Kenapa? Ya karena para turis baik yang di dalam negeri
ataupun yang di luar negeri, wisata kebalikan masuk keluar pura. Ini apalagi di Cianjur, cuma label sebuah tenda. Masa langsung luntur Islamnya dan mau masuk Kristen? Ada-ada saja. Pernyataan dari VJ Daniel yang mengatakan dia setuju dengan pernyataan UAS yang mengatakan setiap melihat salib itu selalu melihat setan dan jin kafir. Dan tiba-tiba VJ Daniel mengatakan bahwa saya setuju dengan pernyataan UAS karena memang di salib itu ada unclean spirit. Ya, di salib itu ada setan, di salib itu ada jin kafir, bahkan UAS pernah dilaporkan. Makanya ketika VJ Daniel setuju bahwa di salib itu ada setan dan jin kafir, apakah VJ Daniel juga setuju bahwa Yesus itu adalah setan dan jin kafir? Ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Islam sebagai agama pendatang. Apakah Islam layak disebut sebagai agama impor dari Arab? Itu kan sama saja dengan mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang datang dari Barat atau Konghucu datang dari negeri Cina. Jadi kenapa pula harus dibantah? Agama Islam sampai ke Indonesia melalui serangkaian perantara. Islam adalah agama impor yang penerapannya di Indonesia harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi setempat. Ketika sekarang Sang Menteri Agama mengingatkan masyarakat bahwa apa yang kita kenal sekarang sebagai Islam adalah Islam yang datang dari Arab, mereka panik. Mereka yang berbeda akan dikafir-kafirkan. Islam memang datangnya dari Arab. Islam memang bukan agama asli Nusantara. Takbir! Tolak gereja. Didukung oleh wali kota, wakil wali kota, dan MUI. Hebat juga itu Cilegon. Takbir! Tolak gereja. Kelompok-kelompok intoleran inilah yang disebut kadrun. Ini orang-orang yang mabuk agama sesungguhnya. Penolakan pembangunan gereja contohnya. Apakah terus Anda itu dijamin masuk surga gitu loh? Saya tuh kadang-kadang mikir ya. Sok agamis, yang sok pintar, yang memiliki kunci surga, yang punya 72 bidadari. Emang ada salah apa kalau di sana dibangun gereja? Emang ada dampak buruk apa kalau di sana dibangun gereja? Orang Kristen itu sembahyang itu tidak berisik. Tapi kalau Islam ya berisik. Maaf nih, saya juga Islam, maaf. Kita omong kasarnya aja ya. Kita orang Islam pakai toa ya, kedengaran kemana-mana. Orang Kristen biasa aja mendengarnya. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya, bukan keadilan seluruh bangsa Islam, bukan ya. Jadi kalian tanam tuh betul-betul para ulama-ulama jahanam tuh. Sumbernya atau dalang dibalik pelarangan pendirian rumah ibadah adalah MUI. MUI membuat surat yang mana melarang sebenarnya pendirian ibadah ini. Kalian takut kalau misalnya ada rumah ibadah agama lain di lingkungan kalian, kalian takut pindah agama. Berarti kalian nggak yakin dong sama agama kalian. Kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka hidup berdampingan dengan umat agama lain, saya bingung nabinya siapa? Nabinya siapa? Coba jelasin ke saya. Tidak boleh membangun gereja di dalam Islam. Hadis ini yang sering dikutip. Kalau ada orang bikin gereja dihancurin. Kalau ada orang bikin gereja dilarang. Karena pakai hadis itu. Mengapa tidak mendapatkan izin? Karena masih ada paham, Bu, bahwasanya nggak boleh ada rumah ibadah orang agama lain di dekat di lingkungan orang Islam. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Kalau bisnis tidak apa-apa. Jadi kalau jalan-jalan sama orang yang tidak jelas itu, kafir misalnya dia non-muslim, itu tidak baik. Jadi kalau ngejak orang makan itu orang yang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Karena kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, nanti kekuatan dari gizi makanan yang masuk ke badan si orang tadi itu akan membuat dia terbantu untuk maksiat. Kita lupa bahwa dia ada jelek yang sangat besar. Dia tidak mau dengan Tuhan kita. Itu jelek itu, walaupun dia ganteng atau bersih ini kayak apa. Kenapa? Karena mengurangi iman kita. Makanya Rasulullah mengatakan, la tusahib, ojo jangan berteman dengan orang kafir. Inilah akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang tuh di Indonesia ada Islamofobi, nggak ada. Kalau negara nggak ada. Minta jadi menteri kasih. Di mana fobinya?
bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang. Ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Enggak usah pakai dalil-dalil, kalau enggak hafal malah salah. Itu kan banyak tuh di TV itu dalil-dalil salah. Akhirnya orang yang semula percaya jadi enggak percaya, orang ini enggak ngerti pada apa yang dibaca. Wah, ini berdebat harus khalifah dan enggak ngerti artinya khalifah, enggak ngerti artinya khilafah. Mau berdebat. Bawa pedang dari Allahu Akbar, orang dikejar sampai ketakutan. Orang dihajar. Dipeloroti celananya sampai nangis, sampai pingsan. Sambil teriak Allahu Akbar. Hidup ini mesti kita jangan balik lagi ke zamannya abad ke-6 ke-7 gitu loh. Itu nggak tahu goblok atau sinting gitu, saya juga nggak tahu. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan ana kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV, bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan setan. Jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Setan masuk lewat musik. Maka lagu yang selalu kita dengar itu akan terngiang-ngiang terus di telinga. Pas kita mau tidur datang dia. Maka jangan dengarkan musik. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar api neraka. Nanti membakar orang yang menggambar. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Tidak, ini bukan Tuhan. Kalau dia punya tangan kayak manusia, tangannya 4. Kalau gitu kalau ada barangnya 8 gimana? Tambah lagi tangannya. Apakah ini adalah Tuhan, Bapak sekalian? Kalau ada yang bilang ini adalah Tuhan, tanya Tuhannya yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Dia ketawa terus dan dia sejahtera karena itu dia makan terus seluruhnya. Agama Kristen Tuhannya sudah mati di kayu salib. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik, dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Dari Jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dalam. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini.
saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dari olah TKP inilah kemudian kita melakukan proses pencarian terhadap kelompok yang terafiliasi dengan pelaku yang ada di TKP. Dari hasil pemeriksaan sidik jari dan kemudian juga kita lihat dari face recognition identik menyebutkan bahwa identitas pelaku adalah Agus Sujarno atau yang biasa dikenal dengan Agus Muslim. Yang bersangkutan pernah ditangkap dan sempat dihukum 4 tahun di bulan September atau Oktober 2021 yang lalu. Yang bersangkutan bebas. Tentunya kegiatan yang bersangkutan kita ikuti. Namun demikian yang bisa kami jelaskan bahwa pelaku terafiliasi dengan kelompok JAD Bandung atau JAD Jawa Barat, dan saat ini tim terus bekerja untuk bisa menuntaskan peristiwa yang terjadi. Kemudian di TKP juga kita temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap rancangan KUHP yang baru saja disahkan. Ini semua kita dalami sehingga kita minta kepada seluruh rekan-rekan untuk bisa bantu kami dan seluruh tim agar bisa menuntaskan kasus ini secara maksimal, dan seluruh tim, seluruh Satgas sudah saya perintahkan untuk semuanya bergerak. Ada kejadian memilukan yang dilakukan oleh gerombolan otak cingkrang, otak pekok, yang membuat kita semua pada akhirnya berduka. Ketika anggota Polsek Astana Anyar di Bandung sedang apel, ada laki-laki mengendarai motor menerobos kantor polisi itu. Ia memaksa masuk lokasi. Ketika polisi ingin mengamankan, tiba-tiba dari tasnya meledak. Menurut saya, dalam kejadian ini, pelakunya tuh cuma penganten. Cuma ada di ujung aksi, di belakangnya itu pasti ada yang menyiapkan perangkatnya, ada kelompok yang mendukung terjadinya kejadian tersebut, dan jangan lupa ada ideolog atau motivator yang memberikan mereka keyakinan bahwa tindakannya benar dan sesuai dengan hukum agama. Pelaku jelas bukan jenis lone wolf atau yang bertindak sendiri. Saya yakin ada dalam sebuah jaringan. Ada kelompok orang di belakangnya yang mendorong perilaku teror tersebut. Maksudnya perilaku teror ini adalah kerjaan gerombolan, kerjaan kelompok, kerjaan organisasi. Ceramah-ceramah yang melegalkan kekerasan sebetulnya bisa dikategorikan sebagai orang yang mempengaruhi dan melegalkan terjadinya peristiwa brutal itu. Mereka mengikuti omongan orang-orang seperti ini. Para ideolog bisa saja bertemu langsung dengan pelaku, bisa juga mempengaruhi lewat ceramah-ceramah yang disebarkan melalui media sosial, yang disebarkan melalui media-media, sehingga memotivasi orang untuk bertindak. Orang sejenis ini harus dihentikan cangkemnya, harus dikasih kawat mulutnya agar congornya nggak lagi membawa korban, nggak lagi mempengaruhi orang untuk bertindak brutal. Mengacu kepada kejadian ini, kita berharap aparat mengungkap jaringan termasuk para ideolog atau para penceramah
yang memberi motivasi mereka untuk melakukan kekejian. Di lokasi ditemukan sebuah sepeda motor bercat biru. Di bagian depan motor itu ada kertas yang dituliskan, KUHP itu syirik, hukum kafir. Jadi dia mau memerangi para penegak hukum dengan menuliskan kutipan, sebetulnya bukan kutipan, menuliskan ayat Al-Quran di situ. Jelaslah, ini sejenis protes pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru saja kemarin disahkan oleh DPR. Mereka ini nih, gerombolan-gerombolan kayak gini memang selalu berteriak bahwa hukum buatan manusia itu sama dengan hukum setan. Negara yang melaksanakannya disebut dengan negara tauhid. Jadi ketika mereka mengutuk hukum buatan manusia seperti KUHP kita, sebetulnya mereka juga sedang menggunakan hukum dengan berdasar pikirannya sendiri. Kalau mereka nggak bilang bahwa hukum yang mereka yakini adalah hukum buatan manusia, ya mereka emang setan. Karena itu dia tadi, mereka mengkafir-kafirkan orang lain. Dan repotnya, mereka seolah merasa itu yang paling benar. Mereka kayak hidup bertetangga dengan surga. Kayaknya udah deket-deket banget dengan Tuhan. Kemana-mana jalan seolah-olah mereka mewakili maksud Tuhan di muka bumi. Inilah ciri-ciri orang halu. Orang halu yang ngaco ya akhirnya membawa kekacauan. Mereka merasa berpegang pada hukum Allah dan mengapirkan semua aturan yang dibuat oleh manusia. Padahal hukum Tuhan yang mereka maksud itu kan juga penafsiran mereka atas isi kitab suci. Artinya ketika mereka menuding-nuding orang lain menggunakan hukum yang bukan hukum agama, mereka sendiri juga tidak bisa menjaminkan bahwa penafsiran mereka adalah beneran itu isi kitab suci. Mereka menafsir-nafsir sendiri, hukumnya juga hukum otaknya sendiri. Ciri orang yang berpandangan salafi, wahabi, takfiri ini adalah gampang mengkafir-kafirkan orang lain. Mereka merasa benar sendiri, lalu sibuk dengan simbol-simbol kesalehan seperti baju, jidat, bewok, jenggot, dan lain-lain. Pada tahap yang paling kecil, perilaku salafi, wahabi, takfiri ini seperti tercermin dalam sikap yang intoleran. Sikap yang membenci agama lain, membenci orang yang seagama juga tetapi berbeda tafsir dalam menjalankan agama. Baru aja kemarin misalnya di Cianjur, orang mau berbuat baik, orang mau membantu korban, gerombolan ini juga dengan cara berpikir yang sama merobek nama gereja. Padahal gereja itu mau berbuat baik, membantu korban, tetapi mereka sudah bertindak dengan kebenciannya. Kaum Khawarij yang sekarang disebut salafi, wahabi, takfiri itu banyak bertebaran di sekitar kita. Mereka yang hobi menggunakan kekerasan atas nama agama. Populasinya gue lihat makin lama makin bertambah. Jangan lagi memberi kesempatan para penceramah yang menjadi motivator atau memberi keyakinan bahwa bertindak konyol, menyakiti orang lain itu bisa dapat stempel surga. Ini yang paling ngaco. Para penceramah yang sering memotivasi mereka, bahkan melegitimasi ajaran kekerasan ini, mestinya bertanggung jawab pada korban, pada aparat yang jadi korban. Padahal gue amat yakin yang jadi korban juga orang yang beragama Islam juga. Apa mereka nggak mikir ya? Kok beragama serusak ini? Kok beragama sebodoh ini? Kok beragama sejahat ini? Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan satu saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup satu klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini.
cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.